acara workshop nasional 38 JP dengan tema Merdeka Belajar dalam Praktik, Modul Ajar, PBL, PJBL, dan Integrasi AI untuk Pendidikan. Di pertemuan kedua malam hari ini Bapak Ibu masih bersama dengan saya Hia, moderator yang akan membersami Bapak Ibu selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu malam hari ini di pertemuan kedua bersama dengan narasumber hebat kita, ada Ibu Dewi Kurniasih. Dan malam hari ini spesial sekali kita ada juga narasumber Bapak Vence Jeremias. Mungkin Bapak Ibu yang bulan kemarin mengikuti di KTKJ sudah bertemu ya dengan Bapak Vence, yang belum nanti bisa kenalan, bisa juga nanti berkenalan ketika sesi diskusi supaya lebih asyik lagi, lebih oke lagi begitu Bapak Ibu. Baik, karena tadi sudah perkenalan ya dengan Bapak Ibu guru sekalian, mungkin bisa langsung saja kita mulai kegiatan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, boleh memberikan saya reaksi, boleh diangkat jempolnya jika sudah siap kegiatan malam hari ini sudah siap untuk dimulai. Oke, Bapak Maksum sudah siap. Bapak Ibu yang lain? Bapak Hardil Mukhtar juga sudah siap. Wah, luar biasa ini sepertinya. Bapak Syamsuduha juga sudah siap. Bapak Zulhaji, Bapak Otoli, kemudian Ibu Eriswati juga sudah siap. Baik, karena Bapak Ibu sudah siap, langsung saja kita bisa ngobrol sedikit dengan narasumber kita sebelum sesi materi ya. Untuk itu saya persilakan Ibu Dewi dan Bapak Vence. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak untuk diberikan kesempatan lagi pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dari kemarin. Saya mungkin akan lebih memperdalam hari ini untuk PBL dan PJBL-nya ya untuk penjelasannya. Karena memang kemarin kan kita fokus di modul ajar. Hari ini kita akan membahas model pembelajaran untuk PBL atau PJBL. Seperti itu, Kak. Kita kupas nanti dengan contohnya. Gitu Oke, aja, Kak. baik. Oke. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak. Silakan nih Bapak Ibu sudah diberikan bocoran ya untuk kegiatan malam hari ini akan membahas apa saja. Jadi silakan nih Bapak Ibu bisa dipersiapkan perangkat dan juga alat tulisnya. Barangkali ingin mencatat ataupun juga merekam kegiatan malam hari ini. Boleh juga Bapak Ibu sambil disambi ngopi, disambi ngeteh supaya tidak ngantuk, disambi ngemil gitu. Silakan Bapak Ibu karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi materi. Untuk itu Ibu Dewi dan Bapak Fenca, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kemarin sudah hadir. Hari ini saya akan membahas kembali untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL dan PJBL. Yang pertama itu untuk konsep dasar pembelajaran, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model problem based learning, kemudian ada model project based learning atau kita sebut PJBL dan penerapan di kelas. Nah, untuk konsep dasar pembelajaran ini sebelum kita memulai itu kan biasanya kita melalui konsep-konsep dasar dulu ya. Sebelum kita mau memulai, misalnya kita pengen nanti pembelajarannya berdiferensiasi, mau menggunakan model apa. Nah, di sini eh, yang bukan selalu diterapkan sih, lebih banyak eh, saat ini untuk kurikulum Merdeka itu yaitu PBL dan PJBL. Dan bagaimana nanti penerapannya di kelas. Next, Pak Fenca. Nah, konsep dasar konsep dasar pembelajaran. Nah, untuk konsep pembelajaran ini sendiri, kami mengutip buku dari Strategi Pembelajaran oleh Herlina dan kawan-kawannya tahun 2022.
Pembelajaran adalah suatu proses mengajar yang diciptakan oleh guru untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan wawasan, kreativitas, dan pola pikir peserta didik tentang suatu ilmu pengetahuan. Nah, tujuan pembelajarannya ini adalah deskripsi pencapaian kompetensi yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang didapatkan peserta didik. Nah, adapun tujuannya itu, pembelajaran itu kita buat secara terstruktur, sesuai urutan pembelajaran yang menjadi prasyarat untuk meraih capaian pembelajaran atau yang sering kita sebut itu CP. Nah, CP itu ada di dalam kurikulum yang saat ini kita gunakan untuk kurikulum Merdeka. Next, Pak Fenji. Model dan metode pembelajaran. Nah, sebelum sebelum itu guru sebelum mengajar itu biasanya kita itu perlu menentukan model dan metode pembelajaran yang akan dipakai di kelas. Mengapa seperti ini? Karena memang eh, pada awalnya banyak sekali siswa yang merasa bosan di kelas atau dengan ceramah-ceramah lagi sehingga kurang eh, berapa berkreatif siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru atau semangatnya menurun. Makanya mulai sekarang ini saat ini diterapkanlah model dan metode pembelajaran yang akan dipakai guru sebelum mengajar di kelas. Next, Pak Pence. Nah, untuk model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja atau pola yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Model ini mencakup pendekatan, strategi, metode, teknik yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran memberikan panduan menyeluruh. Nah, sebelum mengajar biasanya guru itu menggunakan model dan metode pembelajaran yang akan dipakai di kelas. Metode pembelajaran yaitu adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran. Metode ini lebih spesifik dan berfokus pada langkah-langkah konkret yang diambil selama proses belajar mengajar. Metode merupakan bagian dari model pembelajaran. Makanya kadang nih suka ketukar model sama metode. Jadi ada yang sebut PBL dan PJBL itu model, ada yang sebut juga metode. Tapi sebenarnya itu model. Tapi ya karena disebut metode, ya banyak digunakan. Jadi kalau kita lihat di Google tuh kadang suka, oh itu metode PBL atau sebenarnya kan itu model, model pembelajaran seperti itu. Next, Pak Vence. Nah, perbedaan model dengan metode. Kalau kita bedakan ini dari segi aspek model pembelajaran dan metode pembelajaran. Ini lebih kompleksitas yaitu dan memiliki dari model pembelajarannya itu memiliki konsep yang memiliki lebih kompleks karena mencakup keseluruhan proses pembelajaran, termasuk pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Model ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Sedangkan metode pembelajaran lebih sederhana dan berfokus pada cara spesifik untuk mengajar. Metode merupakan langkah-langkah yang diambil oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi sebagai guru kita harus bisa membedakan antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk model pembelajaran sendiri berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merancang pengalaman belajar yang menyeluruh. Sedangkan metode pembelajaran
itu berfungsi sebagai alat praktis untuk menerapkan rencana pembelajaran. Nah, contohnya, misalnya model pembelajaran. Model pembelajaran itu bisa berupa PBL atau project PBL, Problem Based Learning, atau PJBL, Project Based Learning. Sorry nih agak terbalik kayaknya. Kemudian ada cooperative learning dan instruction. Setiap model memiliki karakteristik dan pendekatan unik terhadap proses belajar. Nah, metode pembelajaran itu bisa seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, kerja kelompok. Nah, metode ini dapat diterapkan dalam berbagai model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelas. Next, Pak Fence. Penggabungan dua model pembelajaran. Menggabungkan dua model pembelajaran adalah praktik yang umum dalam pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing model dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dan efektif. Next, Pak Fence. Nah, penggabungan dua model pembelajaran. Menggabungkan dua model pembelajaran adalah praktik yang umum dalam pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing model dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dan efektif. Jadi biasanya kita itu selalu menggabungkan antara model dan metode agar lebih bervariasi dan efektif, sehingga terjadi keseimbangan seperti itu. Contoh penggabungan adalah Project Based Learning. Nah, PJBL atau disebut PJBL dan pembelajaran berdiferensiasi. PJBL dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara merancang proyek yang memungkinkan siswa untuk memilih topik atau pendekatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Dalam hal ini, guru dapat memberikan berbagai pilihan tugas yang berbeda berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Jadi, untuk proyek sendiri, karena digabungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita bisa sebagai guru memberikan pilihan tugas untuk siswa sesuai dengan tingkat pemahamannya. Mungkin kemarin saya sempat singgung antara mahir, kurang mahir, dan belum mahir seperti itu. Hanya saja ketika guru di kelas jangan sampai memperlihatkan bahwa siswa itu tidak mahir atau terlalu mahir. Tidak boleh memperlihatkan. Hanya untuk ada di modul ajar yang kita memang sedang pegang sebelum melaksanakan pembelajaran seperti itu. Agar bisa membedakan saat membuat soal untuk tingkat kemampuan siswa. Next, Pak Pence. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yaitu hakikatnya itu adalah proses belajar mengajar ketika peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Next, Pak Fence. Nah, biasanya di setiap kelas itu ada keberagaman peserta didik ya, mulai dari minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Nah, keberagaman ini sangat unik di kelas, bukan hanya satu dua kelas atau pasti setiap kelas yang kita pegang itu pasti ada perbedaan antara minat belajar siswa, kesiapan belajarnya, profil belajar itu berbeda semua dari keberagaman siswa. Biasanya naik tingkat, berubah lagi, naik tingkat, ganti murid tiap tahun, berubah lagi. Seperti itu, dan guru selalu harus menyesuaikan dengan keberagaman peserta didik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri yang ini merupakan pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa dengan cara yang berbeda. Jadi jangan sampai guru itu memang guru saat ini dituntut untuk membedakan, mengerti
kebutuhan siswa tuh seperti A, misalnya kelompok A butuhnya siswa ini materinya seperti ini, kelompok B memerlukan seperti ini. Untuk kelompok C seperti ini. Kenapa kita bagi menjadi tiga? Biasanya agar guru lebih mudah meletakkan posisi siswa dengan kebutuhannya. Karena kan tidak mungkin kita ada 24 siswa kita bikin eh, rancangan pembelajaran sampai soal atau sampai 24 itu kan tidak mungkin. Akhirnya kita bagi kelompok agar lebih mudah. Seperti itu. Nah, karakteristik pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu berorientasi pada peserta didik. Jadi fokus kita yang utama adalah kepada peserta didik. Kemudian bersifat proaktif. Kemudian yang ketiga, menekankan kualitas daripada kuantitas. Nah, berdasarkan pada asesmen. Jadi, berdasarkan pada asesmen, ya hasil asesmen awal yang kita lakukan kepada siswa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian menyediakan berbagai metode. Tidak semua siswa itu bisa menggunakan metode ceramah. Karena kan dengan gaya belajar mereka yang berbeda, dengan eh, banyak hal ya yang sangat unik dari anak-anak. Setiap anak itu punya keunikan sendiri masing-masing seperti itu. Kemudian ada fleksibel untuk digabungkan dengan model pembelajaran lainnya. Jadi pembelajaran bervariasi ini bisa digabungkan dengan pelajaran, semua pelajaran sih, hampir semua pelajaran itu bisa bisa digabung gitu dengan penerapannya. Kemudian lingkungan belajar positif dan suportif. Lingkungan belajar itu lebih mendukung. Jadi suportif itu ketika mereka dibagi kelompok, sebuah kelompok, kelompoknya tidak melulu mengandalkan teman yang satunya, tapi semuanya mau berpikir. Karena dengan kapasitas mereka yang sama gitu. Sama yang satu misalnya ketika dikasih soal yang sulit mereka bisa mengerjakan. Ketika mereka dikasih soal yang tidak terlalu sulit, mereka bisa mengerjakan. Ketika mereka baru tahap awal, mereka bisa mengerjakan. Nah, itu masing-masing kelompok itu bisa membuat lingkungan belajar yang positif dan suportif. Jadi tidak tidak seperti lawan, tapi mereka saling dukung dan support kolaborasinya itu sangat lengkap seperti itu. Next, Pak Fenci. Nah, detail dari karakteristik pembelajaran berdiferensiasi sendiri bersifat proaktif. Nah, di sini tuh ada penjelasan dari ciri-ciri guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Jadi, bukan menyesuaikan pembelajarannya dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi tentang ketidakberhasilan pembelajaran sebelumnya. Jadi guru itu sudah secara proaktif dari awal sebelum mengajar, sudah mengerti keadaan kelas seperti apa, menyesuaikan ketika dilakukan evaluasi tentang siswa ini berhasil atau tidaknya, tapi guru sudah mempersiapkan di awal. Nah, kemudian ada ciri-ciri menekankan kualitas daripada kuantitas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi lagi tugas tambahan yang sama. Namun, ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilannya. Jadi sebagai guru karena ngerasa si anak ini mampu gitu, dikasih tugas lagi tidak, tapi memberikan tugas lain yang menambah keterampilannya. Berakar daripada asesmen. Guru selalu mengakses para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran. Sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajarannya sesuai kebutuhan mereka. Jadi awalnya itu dari asesmen dari berbagai keadaan, kita bisa melihat berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka kita bisa menyesuaikan untuk kebutuhan siswa.
Jadi siswa eh, itu kita bisa lihat bagaimana kemampuannya sampai mana, apa yang kita ajarkan apakah sudah sesuai atau belum, apakah tingkat keberhasilan mereka dengan soal seperti itu mereka sudah mampu atau belum. Nah, berakar memang dari sebuah asesmen awal. Kemudian menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Nah, keempat unsur ini yang disesuaikan adalah konten. Konten itu, kontennya itu apa yang dipelajari, ada proses juga bagaimana cara mengajarinya, kemudian ada produknya, apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya, dan lingkungan belajar, iklim belajarnya. Jadi benar-benar keterkaitannya itu sangat erat antara mempelajari materi, minat, gaya belajar. Nah, unsur ini yang harus selalu kita gunakan dari konten. Konten apa yang kita pelajari? Mau belajar apa hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Kemudian prosesnya seperti apa dari pelajaran yang kita berikan? Kemudian dari proses tersebut menghasilkan apa? Dan lingkungannya itu mendukung atau tidak iklim belajarnya. Iklim belajar itu bisa di kelas. Jadi mendukung atau tidak. Ataukah kelasnya gaduh atau memang semuanya eh, teladan, disiplin, tapi tidak sih. Kelas itu pasti berbeda-beda. Jadi guru memang harus selalu menghadapi hal seperti itu. Terutama lingkungan yang mendukung belajar. Jangan lagi belajar em, materi materi misal kita lagi belajar yang serius gitu, siswa lagi ujian tapi kelas sebelah biasanya lagi ada yang main genderang-genderang atau apa, nah itu tidak mendukung iklim belajarnya. Next, Pak Fence. Berorientasi pada peserta didik. Tugas yang diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Guru lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik. Jadi guru itu berorientasi pada peserta didik. Ketika kita memberikan tugas yang akan kita ajarkan, kita harus tahu levelnya sampai mana. Jangan dia bisa baru 1 tambah 1, kita ajarkan 10 tambah 10. Nah, itu tidak sesuai dengan levelnya. Guru itu juga bisa mengatur waktu, ruang, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik. Lalu ada yang merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bersama-sama secara klasikal dan dapat juga belajar secara individu. Bersifat seumur hidup. Guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus, termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu daripada peserta didik. Guru memonitor bagaimana pelajaran yang cocok dengan peserta didik dan bagaimana penyesuaiannya. Jadi ketika berkolaborasi, biasanya sebelum mulai pembelajaran kita sudah harus mengetahui, kita sudah buat aturan di kelas, siswa mau seperti apa nantinya. Nah, ketika melakukan kolaborasi antara guru dan siswa, maka sudah terjadi kesepakatan. Nah, guru di sini sebagai monitor, bisa memonitor bagaimana pembelajaran bisa sesuai dengan apa yang direncanakan di awal sebelum pembelajaran. Next, Pak Fenje. Pak Fence, next. Pak Fence. Di sini juga ada elemen-elemen yang bisa dibuat berdiferensiasi. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk
produk, konten, lingkungan, kemudian proses. Jadi ada kontennya, ada eh, prosesnya seperti apa, produknya, kemudian lingkungannya ini mutar. Jadi di, diilustrasikan kita terus berputar dari konten, kemudian proses, produk, lingkungan tuh mutar. Next, Pak Venture. Contoh penerapan fungsi asesmen awal, formatif, sumatif, dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensi yaitu membaca lancar dan bermakna. Next, Pak Venture. Nah, contohnya ini ada kompetensi membaca lancar dan bermakna. Contohnya kompeten mahir. Mahir itu membaca teks dengan lancar minimal satu alinea, 100%. Kemudian menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna, 75%. Ini ilustrasinya. Kemudian ada belum kompeten. Kompeten itu baru bisa menyusun huruf menjadi kata yang bermakna, 50%. Kemudian mengenal huruf sesuai urutan abjad, baru 25%. Berarti belum belum mahir disebutnya. Next, Pak Fencer. Pak Fencer. Kemudian ada contoh penerapan fungsi asesmen awal, formatif, sumatif, dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensinya, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 20. Untuk kompeten mahir, siswa itu misalnya dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 20. Berarti sudah 100% kompetensi siswanya. Nah, ada lagi dapat melakukan operasi pengurangan pada bilangan caca sampai 20 untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkatannya 75%. Untuk yang belum kompeten, dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan caca sampai 20 untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, 50%. Kemudian ada mengenal operasi penjumlahan dan pengurangan melalui contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya 25%. Contoh penerapan fungsi asesmen awal, formatif, sumatif, dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada kompetensi siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan caca. Kompeten mahir, misalnya siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti sudah 100%. Sedangkan yang 75%-nya itu tetap disebut mahir, dapat melakukan operasi pembagian bilangan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang belum kompeten atau belum mahir, dapat melakukan operasi perkalian bilangan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, 50%. Kemudian ada mengenal operasi perkalian dan pembagian melalui contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya. Ada sekitar 25%. Studi kasus penggabungan model pembelajaran. Contohnya menggabungkan dua model pembelajaran seperti pembelajaran berdiferensiasi dengan model Problem Based Learning atau PBL. Adalah pendekatan yang efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kaitannya itu pembelajaran berdiferensiasi itu fokus pada penyesuaian konten, proses, dan produk pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Jadi fokusnya ini kalau pembelajaran berdiferensiasi itu menyesuaikan untuk kontennya, untuk prosesnya,
untuk produk pembelajarannya, kebutuhannya, minatnya, kemampuannya. Nah, ini juga yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Nah, dalam problem based learning ini atau PBL, itu menggunakan masalah nyata sebagai titik awal untuk pembelajaran. Siswa biasanya bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah yang mendorong keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Jadi siswa itu dapat berkolaborasi di model PBL tersebut untuk menyelesaikan masalah. Next, Pak Fencer. Problem based learning. Problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang memusatkan perhatian pada siswa dengan memberikan mereka masalah otentik yang harus dipecahkan. Dalam proses ini, siswa tidak hanya belajar dengan konten akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi di PBL ini, siswa dapat memecahkan suatu masalah bersama. Nah, model ini juga pertama kali diperkenalkan oleh Howard Lawrence di Universitas Manchester, Kanada pada tahun 1960-an dalam konteks pendidikan kedokteran. Next, Pak Fencer. Tahapannya pada PBL ini ada identitas masalah, yaitu guru memperkenalkan masalah yang akan menjadi fokus pembelajaran, kemudian pengumpulan informasi, siswa melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah tersebut, kemudian analisis masalah, siswa menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami masalah lebih dalam. Jadi tahapannya ini berurut, mulai dari identifikasi, pengumpulan informasi, analisis masalah. Jadi setelah kita memperkenalkan masalah apa yang akan menjadi fokus pada pembelajaran kita, guru juga, siswa juga dapat melakukan penelitian masalah tersebut seperti apa, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian siswa juga menganalisis informasi yang diterima, apakah sudah dapat memecahkan masalah tersebut atau belum, memahami masalah yang lebih mendalam agar dapat selesai dengan baik. Next, Pak Fencer. Pengembangan solusi. Nah, ada pengembangan solusi. Siswa merumuskan berbagai alternatif solusi berdasarkan analisis yang dilakukan. Jadi, ketika siswa sudah menemukan masalahnya, sudah mencari informasinya seperti apa, sudah lengkap, kemudian mengembangkan solusinya. Siswa merumuskan alternatif dari solusi tersebut. Gimana sih cara mecahin masalahnya? Ada ada planning A, B, C, atau masalahnya seperti apa. Nah, itu cari jalan keluarnya sendiri. Nah, ada juga presentasi dan umpan balik. Siswa mempresentasikan solusi untuk kelompok kelas di mana mereka menerima umpan balik dari teman sebaya dan guru. Ada refleksinya juga. Refleksi itu setelah presentasi, siswa melakukan refleksi untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Next, Pak Benja. Pak Benja, next. Untuk penilaiannya sendiri, di dalam PBL, terhadap percakapan dapat diukur dari pemahaman rumus dalam berbagai permasalahan yang dihadapi maupun kemampuan perancangan dan pengujiannya. Sedangkan penilaian terhadap sikap dititik beratkan pada penguasaan soft skill, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan kerjasama dalam tim, dan kehadiran oleh guru dan mata pelajaran yang bersangkutan. Ada juga penilaian pembelajaran dengan PBL dilakukan dengan authentic assessment. Penilaian lain dapat dilakukan dengan portfolio yang merupakan kumpulan yang sistematis
Pekerjaan-pekerjaan pradidik yang dianalisis melihat kemampuan belajar dalam kurun waktu tertentu dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk penilaiannya sendiri, PBL ini bisa dilakukan dengan cara evaluasi diri atau peer assessment. Next, experience. Pak Venture. Pak Venture next, Pak. Self-assessment. Penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri terhadap usaha-usahanya dan hasil kerjaannya dengan pada tujuan yang ingin dicapai atau standar oleh peserta didik itu sendiri dalam belajar. Sedangkan peer assessment penilaian di mana peserta didik berdiskusi untuk memberikan nilaian terhadap upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang telah dilakukan sendiri maupun oleh teman dalam kelompoknya. Next, Pak Venture. Pak Venture. Tantangan dalam penerapan PBL. Kita pasti menghadapi tantangan dalam penerapan model ini. Karena tidak semua itu bisa menggunakan PBL. Ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa menggunakan PBL. Walaupun kalau sekarang sih semuanya digunakan ya PBL. Tapi PBL itu lebih cocok ketika kita masalah gitu. Biasanya kalau menggunakan PBL itu untuk kalau kemarin itu yang untuk ini itu kan PKN ya, pelajaran PKN. Kalau sebelumnya biasanya saya kalau PBL itu untuk pelajaran IPA yang saya gunakan. Kalau dari pengalaman itu lebih suka PBL itu di IPA. Selanjutnya Pak Vince, next. Pak Vince, Pak Vince, minta tolong di-share. Waktu dan persiapan. PBL ini membutuhkan waktu lebih lama, lebih banyak untuk persiapan dibandingkan metode pengajaran tradisional. Lebih baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Peran guru dalam PBL ini sebagai fasilitator. Guru mampu berperan sebagai fasilitator yang efektif agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada instruksi langsung. Kemudian ada variasi kemampuan siswa. Dalam kelompok heterogen, perbedaan kemampuan siswa dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Next, Pak Venture. Sekarang kita masuk ke model project based learning. Lanjut, Pak Venture. Untuk model pembelajaran based learning itu biasanya kita sebut dengan PJBL. Atau kadang orang juga PBL, sebenarnya PJBL. Adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa dalam situasi nyata di mana mereka harus merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek yang berfokus pada pemecahan masalah. Kemudian ada siswa yang terlibat secara aktif dalam proses belajar dengan mengerjakan proyek yang relevan dan autentik. Proyek ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah dalam konteks dunia nyata.
Next, Pak Kenja. Tahapannya ini ada identifikasi masalah, yaitu guru memperkenalkan masalah yang akan menjadi fokus pembelajaran. Kemudian ada perencanaan proyek, siswa merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek termasuk pengumpulan informasi dan sumber daya. Kemudian ada pelaksanaan proyek, siswa bekerja dalam kelompok untuk mengumpulkan data, melakukan eksperimen, atau mengembangkan yang sesuai, produk yang sesuai. Next, Pak Wenja. Presentasi hasil. Siswa mempresentasikan produk akhir mereka kepada kelas atau audiens lain, menjelaskan proses yang dilaluinya dan solusi yang ditemukan. Kemudian ada evaluasi dan refleksi. Guru dan siswa mengevaluasi hasil serta proses belajar yang telah dilakukan. Memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Apa sih kelebihan dari PJBL ini? Dapat meningkatkan keterlibatan siswa. PJBL ini membuat siswa lebih termotivasi karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajarannya. Untuk pengembangan keterampilan kritis, siswa juga dapat berpikir kritis, kreatif saat mencari solusi untuk masalah nyata. Jadi bukan masalah si anak kok nggak bisa menghadapi, tidak, tapi mereka mencari masalah yang nyata, masalah yang terjadi saat itu mereka buat sebuah proyek kemudian diselesaikan. Kemudian ada kolaborasi dan komunikasi. Kerja kelompok meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi antar siswa. Ada juga aplikasi pengetahuan, siswa dapat melihat bagaimana pengetahuan yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata. Next, Pak Kence. Tantangannya apa sih dalam PJBL ini? Waktu dan persiapan. PJBL membutuhkan waktu lebih banyak untuk persiapan dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Jadi PJBL ini 2 kali lipat daripada PBL. Kalau PBL mungkin kita bisa menggunakan 2 JP, tapi untuk PJBL tidak bisa untuk 2 JP. Biasanya kalau PJBL itu untuk sebuah proyek kita membutuhkan waktu minimal tuh 4 JP. 4 JP. Nah, untuk peran guru dan sebagai fasilitator, guru juga harus mampu berperan sebagai fasilitator yang efektif agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada instruksi langsung. Jadi, guru zaman sekarang tuh tidak harus selalu menyuapi, tapi siswa yang harus berpikir. Kalau zaman dulu kan kita kadang disuapin ya sama guru. Oh, ini gini-gini sampai jelas banget, sampai makanya kita hafal gitu. Tapi kalau anak sekarang tidak, disuruh berpikir secara kritis, efektif, dan secara mandiri. Ketika di kelas, ketika membuat sebuah proyek, siswa harus sudah bisa mengerti gitu. Sekarang dituntut saat ini. Kemudian ada variasi dan kemampuan siswa. Variasi kemampuan siswa. Dalam kelompok heterogen, perbedaan kemampuan siswa dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Jadi perbedaan siswa satu dengan siswa yang lain menjadi tantangan sendiri ya jika tidak dikelola dengan baik. Makanya kan kadang PJBL itu kalau mau project itu waktu yang diperlukan lebih banyak gitu karena tidak bisa hanya dengan 2 jam selesai, dengan 2 JP selesai gitu, kurang dari 2 jam. Tapi kalau PJBL itu kan sebuah proyek nyata, jadi harus jelas apa yang dilakukannya. Next.
Next, Pak Fenje. Untuk penerapan di kelas sendiri, ini saya ada salah satu contoh Ini yang pakai PJBL. PJBL. Wujud zat benda perubahan. Kalau saya sih dari PJBL itu saya pernah untuk perubahan wujud zat itu dari bukan wujud zat sih. Saya ini kan contoh RPP lain ya, tapi saya belum belum siapkan untuk yang sebelumnya. Tapi saya pernah mengalami sendiri untuk PJBL ini. Saya praktik waktu itu tentang permasalahan adalah pengembunan air. Jadi perubahan perubahan wujud sama sih hampir mirip, tapi ini untuk oh sama sih kelas 4 tapi beda ya. Ini contohnya saya tidak menggunakan modul ajar saya, bisa dilihat sendiri perubahan wujud. Next Pak Fence. Seperti biasa ada kompetensi awal. Lanjut Pak Fence, materi aja. Nanti saya jelaskan. Sarana prasarana. Ini ada model pembelajarannya kita menggunakan PJBL. Pendekatannya itu ada scientific atau TIPEK. TIPEK itu seperti biasa kita harus eh, selalu ada TIPEK saat ini. Kemudian strategi pembelajaran kontekstual berarti menggunakan buku strateginya. Metodenya ada pengamatan, percobaan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk capaian pembelajaran sendiri, siswa dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu melalui PowerPoint, materi wujud benda dari padat, cair, dan gas dapat membedakan benda padat, cair, dan gas dengan benar. Ini sebuah project ya. Next, Pak Fenje. Lanjut aja. Kayak biasa ya, untuk diterapkan di modul ajar, biasanya kita ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan guru sebelum mengajar, ada kegiatan pembelajaran, ini contoh RPP-nya, contoh modul ajar yang disebut modul ajar pada pembelajaran IPAS. Lanjut, Pak Pence. Ada langkah-langkahnya, hampir mirip. Lanjut, Pak Pence. Nah, kegiatan intinya. Kegiatan intinya ini yang kita bahas di kegiatan inti ya. Kalau untuk PJBL, itu ada sintak satu. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Contohnya itu guru menayangkan PowerPoint mengenai perubahan wujud. Kemudian setelah guru menayangkan tentang perubahan wujud dari wujud cair, benda padat, gas, yaitu yang disebut tipek. Jadi ada alat yang digunakan, ada seperti proyektor, seperti TV. Kalau sekarang tuh biasanya dapat bantuannya TV. TV, proyektor yang biasa di kelas, kemudian peserta didik mengamati video tersebut, peserta didik juga menjawab pertanyaan, kemudian menjawab menjawab bertanya jawab tentang pemecahan masalah. Kemudian ada sintak duanya itu mendesain perencanaan produk. Jadi peserta didik menerima penjelasan guru bahwa pembelajaran kali ini akan dilakukan secara diskusi kelompok. Jadi ada perencanaan dahulu sebelum siswa menerima LKPD, lembar kerja kelompok. Next, Pak Pence. Kemudian ada menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik membuat kesepakatan pembuatan atau proyek, ada tahap-tahapannya.
Ada juga penyelesaian proyek dengan memperhatikan waktu. Jadi sebelum melaksanakan proyek, guru itu sudah bisa menentukan waktunya cukup atau tidak dengan ini semua gitu. Jangan sampai batas waktunya terbatas gitu. Ini kan saya pakainya RPP orang ya. Tadi saya belum lihat dulu. Ternyata waktunya ini kurang tepat sih. Tidak ada menyusun jadwal pembuatan itu 5 menit, tidak ada. Ini agak agak salah nih contohnya sedikit, sorry. Lanjut Pak Vence, ke materi aja Pak Vence. Kalau itu, sintak dulu, selesai sintak ya. Coba Kak, tadi tadi. Sintak empatnya ini memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik untuk melaksanakan sebuah proyek, kemudian peserta didik melakukan pengerjaan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapannya, mendiskusikan setiap masalah yang muncul, kemudian menyelesaikan proyek tersebut dengan guru. Yang terakhir itu ada sintak 5, yaitu menguji hasil. Menguji hasil peserta didik setelah melakukan diskusi, langkah demi langkah, tadi ada menonton, ada membuat karya. Nah, baru guru itu yang memantau hasil proyek yang telah dibuat oleh anak-anak. Mengukur ketercapaiannya apakah sudah sesuai dengan proses awal pembelajaran tersebut. Kemudian ada kelayakan proyek yang telah dibuat dan memaparkan hasil karya yaitu menampilkan hasil pembuatan karya tempel. Jadi siswa itu contohnya menempelkan hasil karyanya yang sudah dibuat. Jadi menghasilkan sebuah proyek, menghasilkan sebuah karya. Yang sintak 6 terakhir evaluasi pengalaman belajar. Nah, evaluasi ini biasanya dengan bimbingan guru. Jadi diarahkan misalnya ada siswa, oh kurang seperti ini. Nah, guru mengarahkannya mengarahkan saja. Pak Vence, ganti ke materi lagi. Sudah penutup ya. Lanjut ke materi, Pak. Contoh asesmennya sama ya. Ada diagnostik, formatif, ada sumatif. Diagnostiknya kayak tadi pertanyaan pemantik. Kemudian formatifnya tes evaluasi ulangan harian. Kemudian sumatifnya bisa penilaian keterampilan. Lanjut. Pak Vence, lanjut ke materi aja. Oh iya, sama kayak kemarin sih hampir mirip contoh materinya. Ada lembaran-lembaran instrumen. Kayak kurang kurang ini, Pak. Lanjut ke materi aja, Pak. Slide. Ya, ini salah satu contoh modul ajar dari PJBL. Lanjut aja, Pak. Ke slide aja, Pak. RPP-nya ditutup modulnya. Nah, ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum, kemudian TP-nya melalui PowerPoint. Jadi di situ disebutkan dari benda padat, cair, gas, kemudian ada melakukan pengamatan video, mulai dari perubahan wujud, peserta didik membedakan perubahan wujud, mencair, membeku, atau mengkristal, atau menyublim. Kemudian melalui bekerja kelompok, diskusi, peserta didik dapat membuat karya tempel pemasangan contoh-contoh perubahan wujud zat. Lanjut, Pak. Pak, pindah ke slide aja, Pak Vence. Minta tolong. Udah selesai, Bu? Oh, sudah selesai. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, biar enggak, biar bisa, ini kan dari tadi materi terus nih, materi terus. Kalau dari saya sih, kedua model ini kita bisa membedakannya itu eh, untuk mengarahkan siswa
berpikir dengan cara yang berbeda itu tentang PBL itu gampang aja sih membedakannya. Kalau PBL itu kita meminta siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada. Kalau PJBL itu siswa dituntut untuk menciptakan sebuah atau suatu proyek berdasarkan materi yang kita ajarkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk materinya. Hari ini sudah selesai saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Vencia. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dewi untuk sesi materi yang sangat luar biasa. Seperti biasa, Bapak Ibu dipersilakan sekali jika ingin mengajukan pertanyaan ataupun berdiskusi di sesi malam hari ini di pertemuan kedua ya Bapak Ibu. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Boleh juga jika ingin menuliskan pertanyaannya di kolom chat chat Zoom begitu. Dipersilakan nih Bapak Ibu. Kita berdiskusi santai juga malam hari ini. Atau mungkin Bapak Ibu boleh juga sharing-sharing yang sudah pernah menerapkan PBL ataupun PJBL di sekolah seperti apa. Begitu dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin sharing-sharing atau berdiskusi malam hari ini. Dipersilahkan. Atau untuk tambahannya ya Kak, saya mau ngasih tambahan juga nih terkait PJBL untuk karakteristiknya sendiri, eh, untuk membedakan model-model dari pembelajaran lainnya itu biasanya pada PJBL itu kita menjadi pusat pembelajaran itu sebuah proyeknya sendiri. Kemudian fokusnya itu pada pada masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dan konsep prinsip dari ilmu pengetahuan yang sesuai. Siswa juga di PJBL ini dapat membangun investigasi secara mandiri dan guru juga tentunya sebagai fasilitator yang sudah pasti di model pembelajaran ini. Nah, di project based learning ini juga keaktifan siswa itu sangat diperlukan karena memang sama seperti kemarin siswa sebagai student center. Jadi siswa bertindak sebagai problem solver dalam masalah yang kita bahas. Kemudian ada juga kegiatan siswa yang difokuskan pada kegiatan yang menyerupai kegiatan situasi yang sebenarnya. Seperti itu. Untuk PJBL memang sangat ini ya, karena waktunya panjang. Sebenarnya banyak sih PJBL itu. Kalau udah project juga ya PJBL. Kalau misalnya masalah, ya PBL gitu. Perbedaannya seperti itu aja sih. Itu Kak, Oke, sedikit baik. Jadi tambahan. memang ya, jadi memang siswa sebagai student center begitu ya Ibu ya. Kebetulan terkait dengan hal ini, apalagi juga guru sebagai fasilitator, beberapa waktu yang lalu Ibu saya sempat baca-baca begitu biasanya ada orang suka share berita ataupun juga keluhan-keluhan di Twitter ataupun juga media-media sosial lain. Nah, waktu itu kasusnya adalah orang tua murid ataupun juga wali murid itu mereka protes karena eh, siswa ataupun anak-anak mereka diberikan tugas project begitu dan malah mereka itu berpikir ataupun juga menilai kalau guru itu cuma kasih materinya sedikit nyomot dari Google terus habis itu malah projectnya dikasih ke siswa apalagi dengan anggapan kalau siswa ini ya harus belajar mandiri begitu kan katanya kalau misalkan di kurikulum Merdeka kan siswa harus mandiri harus apa-apa sendiri gurunya kasih materi terus habis itu udah siswa disuruh ngerjain. Nah, ini banyak sekali orang tua ataupun wali murid itu yang jadi salah paham begitu Ibu. Nah, kira-kira gimana ya Ibu untuk mengkomunikasikan hal ini supaya antara guru, kemudian wali murid dan juga siswa itu satu paham, satu persepsi begitu Ibu. Iya. Eh, Kalau biasanya di sekolah itu kan ada pembentukan komite sekolah, biasanya ada rapat sebelumnya. Jadi sebelum eh, kurikulum Merdeka itu diterapkan di sebuah sekolah, biasanya ada perbincangan. Jadi kalau misalnya kayak di Twitter itu kan pendapat si A, si B, dan si C kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau kenyataan lapangannya biasanya
Sebelum penerapan kurikulum merdeka dari K13 menjadi kurikulum merdeka, biasanya ada komunikasi dulu. Ada komite sekolah, ada orang tua murid, biasanya dirapatkan dulu. Misalnya tahun ini kita akan mengganti kurikulum. Ketika misalnya ada orang tua yang bilang, oh saya tidak siap. Nah, biasanya itu kayak voting dari orang tua. Itu biasanya ada voting siswa siapa yang sudah siap, siswa siapa yang belum siap. Kalau sekolah negeri sendiri biasanya kan lebih dapat bantuan buku, misalnya dengan alasan, Pak kan belum ada buku, kenapa tidak pakai K13 saja yang sudah ada gitu. Nah, kalau misalnya di kurikulum Merdeka ini kan baru, mereka lebih banyak praktik. Gimana nih cara solusinya gitu? Solusinya gimana orang tua itu tidak keluar bahan praktik. Biasanya kalau di sekolah itu ada media pembelajaran sendiri. Media bahan-bahan edukasi yang bisa dijadikan dari barang-barang bekas. Kalau saat ini sih lebih banyak eh, memanfaatkan media yang ada. Misalnya siswa disuruh membawa botol bekas, siswa disuruh membawa contohnya kayak kardus bekas, odol, atau botol kayak minuman gelas. Jadi praktiknya tuh biasanya tidak tidak seribet yang dibayangkan. Dan praktik mulu tuh hanya proyek besarnya tuh mungkin dari 1 tahun itu mungkin hanya ada 2 yang proyek besar. Misalnya ada market day kalau di sekolah SD atau kalau di SMA ada pameran atau seperti apa. Jadi sebenarnya pendapat-pendapat orang tua itu yang mungkin tidak ikut rapat ya, tidak ikut rapat karena sebelum penerapan kurikulum itu sudah disesuaikan dulu, sudah kesepakatan gitu. Walaupun memang ada orang tua yang masih, oh anak saya jadi kayak gini, jadi nggak bisa gitu. Oh jadi tidak paham karena penjelasan guru kurang gitu. Memang di kurikulum Merdeka ini siswa dituntut untuk aktif. Mengapa? Karena memang kita menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah sendiri. Seperti itu. Itu aja sih Kak. Kalau jawaban dari saya sudah komunikasi sebenarnya, tidak mungkin tidak. Iya, baik Ibu, terima kasih. Jadi memang sebetulnya dari sekolah sudah ada komunikasi dengan orang tua, tetapi mungkin ya kadang ada orang tua yang nggak setuju atau malah justru kayak kalau misalkan anaknya belajar lebih keras kok malah sepertinya merasa, aduh jangan di kayak gituin dong anak saya kasihan jadi belajar terus begitu ya Ibu ya. Sayang sekali kalau memang orang tuanya berpikiran seperti itu. Nah, kemudian juga tadi terkait dengan bantuan di sekolah, begitu terkait juga dengan sumber daya. Ternyata PJBL itu nggak melulu soal harus mengeluarkan uang dan juga alat-alat yang mahal ya Ibu ya. Ternyata bisa juga menggunakan barang yang ada di sekitar begitu ya Ibu. Karena Iya, seperti bisa yang kita. kardus, bisa apa tuh kalau dijadiin bingkai sebuah project itu bisa. Kalau sekarang itu guru biasanya pakainya Canva, misalnya siswa disuruh membuat poster. Terus posternya itu dimanfaatkan untuk pameran, pamerannya bisa menggunakan kardus atau apa yang membuat semenarik mungkin. Itu sekarang bahan apa aja bisa kita gunakan. Makanya guru dan siswa dituntut untuk berkolaborasi aktif di situ. Aktif, kreatif tuh Kak. Iya Ibu, karena kan kadang-kadang ada ya yang sumber dayanya di sekolah kurang. Kami sekolahnya masih belum dapat bantuan yang merata seperti sekolah-sekolah lain. Jadi ternyata masih bisa juga sekreatif mungkin ya Ibu ya membuat inovasi untuk praktek PJBL ini ya Ibu. Iya, untuk proyek PJBL ini kalau kita bisa, ini kan beda-beda ya. Kalau pengalaman saya mungkin di SD SMP, tapi kalau untuk kayak kemarin kan SMK misalnya. Kalau SMK sih, jadi saya nih tadi ya baru saya ngalamin sih tadi ini, pas banget kayaknya. Jadi di saya ini kan punya, saya mengelola sekolah itu di kawasan perumahan. Perumahannya itu besar, cukup besar lah, cukup besar. Kemudian ada anak-anak SMK nih yang pada praktik tadi, praktik di galeri marketingnya perumahan tersebut. Jadi saya tanya, kelas berapa? Saya bilang gitu. Mereka pada PPL. Ini kisah nyata tadi nih, baru saya alami nih kayaknya. Bisa dijadikan model pembelajaran sepertinya. Saya tanya kelas berapa? Kelas 11 katanya. Kelas 11.
ngapain sih dia kok mampirnya ke TK gitu? Karena katanya di marketingnya tidak ada, mereka laminating, mereka scan apa. Jadi kalau di sekolah kami kan lengkap gitu. Akhirnya kalau nggak ada alat, mereka mampir ke sekolah kami. Saya bilang, jurusannya apa? Administrasi perkantoran. Saya bertanya, pekerjaannya apa aja biasanya kalau lagi PKL seperti ini, PKL? Oh banyak Bu, katanya. Banyak mulai dari mereka mengetik, biasanya tuh yang paling dasar ya. Mengetik, ada yang diajarkan untuk melihat sekeliling perumahan seperti apa, adakah kendala di sana. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan masalah dan bisa dijadikan proyek untuk mereka gitu, untuk menyelesaikan masalah. Oh, ternyata dalam perumahan ini seperti ini gitu. Mereka bisa menjadikan penelitian juga sebenarnya itu bisa dijadikan proyek pembelajaran. Jadi, walaupun mereka misalnya jurusannya SMK kemudian mereka tulis, kalau mereka cuma ngetik aja kan mereka tidak ada pengetahuan tambahan. Tapi ternyata di sana mereka juga bukan hanya diajarkan untuk mengetik atau ini, tapi melihat kondisi lingkungan di perumahan tersebut. Seperti itu. Dan itu bisa dijadikan sebuah proyek. Nah, guru bisa juga memberikan tugas kepada siswa untuk, oh, apa yang kalian dapat dari setelah PKL tersebut gitu kan? PKL itu saya nanya tuh sekitar 6 bulan gitu Kak tadi. Ya, sekitar 6 bulan lah. Iya, di sini tadi ada banyak anak SMK soalnya yang pada mampir ke sekolah TK saya. Seperti itu. Makanya tadi saya nanya, oh bisa dibuat jadikan project ini sama guru meneliti gitu. Seperti itu. Malah justru bagus ya Ibu. Jadi siswa bisa langsung belajar di lapangan seperti apa begitu ya. Langsung praktek di dunia nyata ya Ibu. Jadi bukan hanya teori saja yang didapat. Wah ini luar biasa sekali nih. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mencontoh barangkali yang mengajar di SMK juga bisa mungkin diterapkan dan juga dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Malam hari ini saya masih buka kesempatan sebelum kita tutup. Oh, sepertinya Bapak Venca ingin on mic juga ini Bapak dipersilakan Bapak. Ya, selamat malam. Baik, ini dulu tuh istri saya ini pernah ngasih tugas gitu ya buat Canva untuk siswa SD. Saya protes, loh, masa siswa SD baru SD disuruh belajar Canva gitu ya. Saya masih ingat dulu saya waktu SD ya kerjaannya apa ya dulu ya nanam kacang gitu ya, Ya, betul. proyeknya nanam bukan kacang tanah ya, kacang apa tuh ya, kacang ijo gitu ya, jadi Ya, di kecambah kompas begitu ya Bapak potong ya. iya. Nah, ini suruh Canva. Tapi terus istri saya counter bilang ini loh. Tapi memang tergantung sekolah ya. Bukan tergantung sekolah. Tergantung lokasi tempat tinggal juga. Hmm, Karena banyak sekarang anak-anak SD itu udah tahu TikTok, Bapak Ibu. Anak SD loh, SMP apalagi ya. Udah tahu TikTok, mainan setiap hari itu Bapak. bisa. Dan rekamannya itu bukan rekaman biasa, Bapak Ibu. Rekamannya itu penuh dengan efek. Pakai filter-filter gitu ya. Keren. Nah, terus saya sadar, iya juga ya. Daripada mereka buat TikTok yang tidak kaitan dengan mata pelajaran, ya mending sekalian aja ajarin mereka pakai Canva, CapCut, tapi ada kaitan dengan pelajaran gitu kan. Nah itu menurut saya oh, bener juga ya. Memang dunia sudah berubah sekali ya. Saya sebenarnya nggak tua-tua sekali sebenarnya sama istri. Tapi saya merasa, oh iya ya memang sekarang bahkan dari keluarga biasa atau tinggal di lingkungan biasa itu sudah ngerti HP gitu ya. Kecuali memang orang tuanya strict ya. Anaknya Ya, SD nggak boleh megang smartphone gitu. Tapi sekarang udah ngerti TikTok, udah bisa edit. Edit video tuh nggak susah Bapak Ibu sekarang. Bener loh Bapak Ibu. Bener Bapak Ibu nggak susah. Saya sendiri nggak percaya. Saya tuh merasa edit video tuh susah gitu ya. Minta tolong siapa. Saya sendiri belajar dikit-dikit di Canva aja capek gitu. Mending buat konten yang basisnya apa slide gitu ya atau teks. Tapi ternyata anak saya tuh pernah buat video Bapak Ibu. Penuh dengan efek gitu ya. Cepet sekali. Cuma berapa menit mereka udah. Memang native. Istilahnya tuh native. Native apa ya? Memang apa tuh istilahnya ya? Memang mereka sudah natif terhadap revolusi industri. Jadi mereka sudah ya tidak perlu berpikir lagi.
itu sudah masuk dalam DNA, sudah masuk dalam apa ingatan otot ya, namanya muscle memory. Mereka lihat aplikasi sat udah bisa edit gitu. Kan memang aplikasi juga dibuat mudah ya. Kalau dulu tuh harus pakai software susah gitu ya. Sekarang di HP bisa edit poster, nggak perlu laptop Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak usah, asal mereka punya HP tuh poster. Nah kalau edit video memang agak berat. Tapi sekali lagi memang bagi orang tua kok kelihatannya anaknya kasihan gitu. Beda kalau kuliah, saya dosen kebetulan. Kalau kuliah tuh anaknya nggak ada tugas malah sedih kan. Tapi memang kasihan juga ya, tugasnya dulu kan apa mengerjakan soal anak SD, SMP, SMA. Sekarang dikit-dikit buat poster, buat presentasi, buat video gitu ya. Mungkin memang ada orang tua merasa kasihan juga. Memang sih. Beda kalau kuliah kita bisa suruh mahasiswa ini kan Mbak moderatornya kelihatan juga masih kuliah kan. Nah, itu tugasnya banyak. Dosen juga ngasih dan nggak akan diprotes orang tua. sudah, sudah risiko kalau udah kuliah gitu ya. Tapi masih sekolah masa tugasnya buat video, buat poster. Nah itu juga memang saya sendiri sih terhadap ya karena apa dengan istri kalau lihat perkembangan sekarang mungkin ya kok ya ya ada gap gitu ya. Oh ternyata pendidikan udah seperti ini. Tapi memang ya kasihan juga siswanya. Satu sisi ya ini memang saya tidak bicara untuk mencari solusi sih. Tapi melihat peluang aja potensi bahwa jangan-jangan memang harus ke arah situ Bapak Ibu. Cuma memang solusinya bagaimana yang terbaik mungkin kita coba dengan proyek yang manual dulu ya, yang pakai kartu apa kardus, pakai aqua gelas gitu ya. Nanti pelan-pelan masuk ke arah digital kalau masih siswanya secara umum bisa gitu. Kalau tidak mungkin ya itu urusan nanti kalau dia udah SMP atau SMA. Mungkin itu ya pandangan dari saya. Oke, baik Bapak Panca, terima kasih banyak. Ternyata memang Bapak menarik sekali. Zaman sekarang itu malah justru anak-anak kecil lebih lebih jago ini main HP-nya, main TikTok-nya begitu ya. Kalau zaman dulu, zaman-zaman masih sekolah saya juga kalau misalkan mau edit harus pakai Adobe dulu. Kemudian kalau mau bikin poster harus pakai Corel dulu. Kalau sekarang ada Canva, buka HP di mana bisa bikin poster, nggak harus buka laptop dulu atau komputer dulu gitu. Kemudian juga mereka bahkan anak-anak zaman sekarang itu kalau dikasih tahu sekali begitu kemudian mereka disuruh explore ternyata justru mereka kadang lebih jago daripada gurunya ini. Jadi mungkin memang PR juga sebagai guru ya Bapak untuk membimbing, apalagi kita sendiri tahu gap di antara lingkungan tempat tinggal seperti tadi Bapak Fajar sampaikan begitu. Yang di kota mungkin oke sudah familiar, kemudian untuk yang agak pinggiran sedikit berarti memang masih butuh bantuan ataupun juga bimbingan dari Bapak Ibu guru sekalian. Ini juga menjadi PR yang sangat besar sekali. Apalagi kita punya Menteri Pendidikan yang baru, wah semoga nanti muncul kebijakan-kebijakan yang bisa membantu supaya teman-teman yang ada di bukan di kota begitu supaya bisa mendapatkan kesempatan belajar apalagi terkait dengan era digital sekarang ini ya Bapak ya. Luar biasa terima kasih sekali Bapak Venca untuk sesi sharingnya malam hari ini. Sepertinya waktu kita juga sudah cukup larut, Bapak Ibu. Mungkin bisa kita cukupkan sesi diskusinya. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan kedua malam hari ini. Besok kita masih berjumpa lagi, Bapak Ibu, di pertemuan ketiga ataupun pertemuan terakhir. Materi yang akan dibahas adalah tentang integrasi AI untuk pendidikan. Nah, nanti narasumbernya Bapak Fensya sendiri ini, Bapak Ibu. Jadi silakan bisa ditunggu di pertemuan ketiga besok di jam yang sama pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian sekalian juga saya informasikan Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya-tanya terkait dengan presensi, nanti akan dibagikan segera setelah kegiatan Zoom selesai. Jadi silakan dapat ditunggu di grup WhatsApp kegiatan ya Bapak Ibu. Sekali lagi presensi dibagikan segera setelah kegiatan Zoom selesai, jadi silakan bisa ditunggu di grup chat WhatsApp kegiatan. Baik, sebelum kita akhiri, saya persilakan untuk Ibu Dewi memberikan closing statement ataupun juga motivasi di pertemuan kedua malam ini. Ibu, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Materi saya selesai. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan dengan sharing tentang PBL dan PJBL ini bisa menjadi patokan atau acuan dari guru apapun itu dengan kementerian sekarang kita tidak tahu ke depannya seperti apa, apakah masih akan menggunakan kurikulum Merdeka atau berganti lagi kurikulum, tapi setiap guru memang harus selalu belajar dan selalu belajar eh, agar bisa menyesuaikan dengan eh, era saat ini. Seperti itu. Terima kasih semuanya, terima kasih kakak moderatornya juga.
Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik Ibu Dewi, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan terkait dengan pertemuan ketiga besok besok malam dilaksanakan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diharapkan Bapak Ibu hadir karena topiknya sangat-sangat menarik sekali terkait dengan integrasi AI. Ini Bapak Ibu pasti sangat bermanfaat ya untuk membantu proses pembelajaran ataupun juga untuk administrasi Bapak Ibu di sekolah begitu. Baik, seperti biasa sebelum kita tutup saya ingin melihat Bapak Ibu nih, silakan bisa on cam. Saya bantu tag screenshot untuk dokumentasi kegiatan malam hari ini. Dipersilakan ini Bapak Ibu. Yang sudah on cam saya mau sapa dulu, ada Bapak Maksum, Bapak Duha, Bapak Suharno, Bapak Imran Effendi, kemudian ada Bapak Sujatmiko, ada Bapak Otoli juga sudah on cam, ada juga Ibu Desi Dwi Astuti. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Silahkan bisa bergaya, saya bantu tag screenshot sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu, dipersilakan. Yang pertama, 3, 2, 1. Oke, yang kedua Bapak Ibu boleh ditunjukkan jempolnya 2 nggak ya? Pertemuan kedua jempolnya 2 gitu. Oke, luar biasa. Saya butuh tag screenshot 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semangatnya malam hari ini. Meskipun sudah agak malam, mungkin Bapak Ibu ada yang agak loyo ya, karena sudah waktunya istirahat begitu. Tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga kepada Ibu Dewi dan juga Bapak Fenca yang menyempatkan diri untuk kegiatan Zoom pertemuan kedua malam hari ini. Terima kasih banyak. Besok kita bertemu lagi ya Bapak Ibu di pertemuan ketiga begitu. Akhir kata, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata ataupun juga kendala-kendala teknis yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru hebat peserta workshop malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru era digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Sampai jumpa di pertemuan terakhir besok Bapak Ibu. Selamat malam, silakan dapat meninggalkan Zoom meeting dan selamat beristirahat.